Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya yang kece banget dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bekti yang sekarang ini udah mulai makin kurus ditambah lagi dengan puasa. Makin bener, kurus lagi makin nih kayaknya nih. kurus, bener Mudah-mudahan aku tetap menjadi top model ya kayaknya. Amin. Hidup Sehat ntar jadi punya model ya. Betul sekali. Oke. Nah, itu tadi Kak Bekti. Dok, itu kan apa ya, kalau puasa ini kenapa kita tuh pasti ngantuk gitu ya dok ya? Itu sering banget ngantuk tuh, lemes gitu ya dok? Iya benar, Nah, tadi identik dengan ngantuk ya. Tapi tadi betul. sudah dikasih tips tuh bagaimana caranya supaya kita tidak mengantuk pada saat puasa. Tapi Kak Bekti dan pemirsa bukan hanya ngantuk aja, ada lagi yang perlu diwaspadai adalah kadar kolesterol yang naik. Kenapa Lah, ya? padahal kan puasa ya? Padahal Kok bisa puasa. naik kolesterolnya? Nah, kita akan membahasnya bersama Dr. Wismandari. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa, banyak yang memanfaatkan momen puasa sebagai saat yang tepat untuk menurunkan berat badan. Namun nampaknya ini tak akan terjadi bila kurang melakukan aktivitas fisik dan kerap mengkonsumsi makanan tinggi kalori saat berbuka maupun sahur. Asupan makanan menjadi penting terutama saat menjalankan ibadah puasa. Namun kita kerap lupa akan hal ini dan selalu memilih berbuka dengan sesuatu yang memanjakan lidah sebagai reward setelah menahan haus dan lapar seharian. Contoh makanan yang kerap dikonsumsi saat buka misalnya adalah aneka gorengan dan juga kolak atau sup buah yang kaya akan gula dan susu melimpah. Belum lagi lanjut ke makanan utama yang semua harus sesuai selera dan tentu saja sudah kita bayangkan sebelumnya. Baik kolak maupun gorengan, keduanya sama-sama mengandung kalori dan kolesterol tinggi yang didapat saat proses pengolahan makanan seperti digoreng atau dimasak dalam limpahan santan. Bila pola makan saat bulan Ramadan tak dijaga, bukannya sehat, justru tubuh akan mengalami sederet masalah kesehatan yang mungkin terjadi, seperti darah tinggi, asam urat, atau bahkan kolesterol yang meningkat. Gejala kolesterol jarang sekali bisa dikenali, sehingga kadang malah terdeteksi setelah kondisi menjadi semakin parah. Menurut data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa 6,3% penduduk berusia 15 hingga 34 tahun dilaporkan memiliki kolesterol tinggi. Nah, bagaimana cara mencegah kolesterol meningkat saat berpuasa? Simak informasinya di Hidup Sehat sesaat lagi. Ah, itu dia tadi itu, ya ampun, itu biji salak. Itu 6 mangkok kayaknya udah kode-kode nih untuk buka puasa nanti kayaknya nih. Waduh. Ya aduh, ya ampun tuh enak banget. Buka puasa masih toh. lama Kak Bekti. Iya Masih lama, sih. kita baru mulai ya. Tapi udah kebayang itu, ya ampun. Mau buka puasa pakai kolak langsung pokoknya nanti nih ya. Balas dendam nanti. Nah, jadi ini sudah ada di antara kita Dr. Wismandari. Apa kabar, Dok? Halo, apa Pagi, kabar? Kita akan ngebahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan ngebahas tentang kolesterol nih ya. Ayo. Karena justru naik pada saat berpuasa, Dok. Ya aneh ya. Agak, kok aneh kok bisa ya? Padahal kan sebenarnya kan harusnya kan kita kan nggak makan apa-apa ya, maksudnya kan pada siang hari kita berpuasa gitu, Ya, ya. tergerus lah gitu kan, paling tidak gitu. Betul. Nah kalau gitu ini ada fakta mitos nih dok. Ayo. Nah jadi seharian tidak menyantap makanan itu bisa membuat kadar kolesterol naik. Fakta atau mitos dok? Oke. Jawaban pertamanya Ya. sebenarnya itu mitos dulu ya. Oh oke, mitos dulu. Mitos. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir yang namanya seharian nggak makan ya seharusnya sih memang nggak mungkin naik ya. Betul. Itu nggak mungkin naik gitu. Mm-mm. Tapi kalau seharian nggak makan tadi udah nyebut tuh. Belum apa-apa aja masih pagi udah pengen buka pakai apa tadi? Iya bener, pakai kolak dok. Nah, terus habis itu pakai apa Dokter Raisa? Gorengan. Pakai Aduh. gorengan. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan kolesterolnya akhirnya jadi naik. Jadi orang nganggapnya udah seharian nggak makan, berarti nanti habis buka boleh dong gue hajar. Iya, gitu bener. kan. Pelampiasan ya. Itunya yang nggak boleh Oke. seharian nggak makan, dianggap kolesterolnya jadi turun gitu. Habis itu berarti boleh makan apa aja. Lah, ya. Nah itu yang kalau dikumpulin jadinya naik. Oh alah, jadi pada waspada ya. saat berbukanya ya, yang Iya, biasanya betul. akhirnya naik gitu. Betul. betul. Fakta mitos berikutnya dokter.
Kak Bekti pasti sering nih Kak, Apa tuh? coba denger ya Kak ya. Ha-ha. Porsi makan yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan kolesterol naik. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Tapi kan sekarang Tahu Pak aja. Indra ini Ya. sudah enggak lagi dong begitu. Enggak, dok, udah Dahulu lah ya. Udah aku jaga banget dong. Indra masa lalu ya. Betul. Gitu. Ya, jadi memang dengan porsi makan yang berlebihan itulah yang menyebabkan kolesterolnya naik. Sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi sebenarnya makanan yang kita pilih itu apa Iya. gitu. Kalau dia banyak tapi buah ya nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa Tapi gitu ya, banyak Dok, ya. tapi Oh, gorengan, gitu. Heeh. banyak tapi ya makanan daging-daging Nah. berlemak ya itu yang membuat kolesterolnya naik. Nah itu dia, kadang-kadang kalau orang buka puasa makan gorengan aja udah bikin kenyang duluan gak sih Kak? Bukan lagi. Nah itu dia yang bikin si ditambah lagi kolesterol. dengan kolesterolnya naik gara-gara si Betul. gorengannya itu. Kalau bisa Betul. itu yang dihindari. Kalau kenyang baru 2 udah kenyang nggak apa-apa. Masalahnya ada orang udah makan sampai 10 belum kenyang. Nah, itu dia. Udah gitu Nah. lanjut buka puasa porsinya besar lagi. Pakai Betul. daging segala macem ya. Betul Benar. betul. Ya, Dalam kita satu waspada waktu ya. masuk semua. Betul gitu. sekali. Nah, apalagi kalau kadang-kadang kan karena kita udah kebiasaan makan gorengan ya pada saat buka puasa dan akhirnya membuat kurang asupan buah dan sayur ya kan? Iya. Nah, itu katanya membuat kolesterol itu bisa naik, Dok. Bener nggak? Fakta atau mitos tuh, Dok? Betul. Fakta ya, Betul, Dok? fakta. Oke. Iya. Fakta. Jadi sebenarnya buah dan sayur itu harus ada dalam setiap kali kita makan itu harus ada. Terlepas puasa atau tidak. Karena kalau kita makan buah dan sayur itu kan fungsinya sebagai kayak antioksidan gitu ya. Nah, padahal yang namanya kolesterol itu kan oksidan. Nah, jadi kalau ada yang ini dagingnya oksidan, sedangkan ini antioksidan kan lumayan bisa ngelawan ya. Ya. Jadinya bisa agak turun kolesterolnya kalau kita makan buah dan sayur yang sesuai porsinya. Ya, nah jadi pemirsa juga jangan lupa tetap konsumsi buah dan sayur ya. Betul. Nah, Tapi kita ada akan- porsinya juga ya. Porsinya juga. Terutama buah. Kalau sayur apalagi direbus itu nggak pakai porsi, boleh sebanyak-banyaknya kecuali orang yang asam urat tinggi mungkin ya. Tapi kalau buah apalagi orang diabetes juga ada takarannya. Tapi itu agak banyak masih nggak apa-apa lah dibanding dagingnya yang banyak ya gitu. Nah, Iya. betul. Buah lebih baik lagi dan apalagi Betul. sayur juga lebih baik lagi. Nanti kita akan bahas lagi mengenai kok bisa ya di bulan puasa ini kolesterol malah naik. Sesaat lagi bersama kami tentunya di Hidup Hidup Sehat.